Anatomi dan fisiologi sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan organ vital yang berperan dalam ekskresi dan eliminasi sisa hasil metabolisme tubuh dan dalam keseimbangan dan mereabsorpsi air dan substansi terlarut dalam darah serta mengeliminasi setiap substansi yang tidak dibutuhkan tubuh. Selanjutnya, proses berkemih. Urin normal yang diproduksi ginjal sekitar 0,5 sampai 2 ml per menit yang dikontrol gelombang peristaltik. Secara fisiologis, ada 4 syarat yang harus terpenuhi agar proses berkemih berlangsung normal, yaitu yang pertama, kapasitas kandung kemih yang adekuat, yang kedua, pengosongan kandung kemih yang sempurna, yang ketiga, berlangsung dalam kontrol yang baik, yang keempat, setiap pengisian dan pengosongan kandung kemih tidak berakibat buruk terhadap saluran kemih bagian atas dan ginjal. Urinaria adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Sistem ini terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Fungsi sistem perkemihan yang pertama, mengatur volume dan tekanan darah dengan mengeluarkan cairan melalui urin serta melepaskan eritropoietin dan renin. Yang kedua, menjaga keseimbangan pH darah dengan mengatur ion hidrogen dan bikarbonat dalam urin. Yang ketiga, menghemat nutrisi saat pembuangan nitrogen, yaitu urea dan asam urat. Yang keempat, membantu hati mendetoksifikasi racun dan melakukan deaminasi asam amino saat kelaparan. Organ sistem perkemihan dibagi menjadi 4. 1 ginjal, 2 ureter, 3 kandung kemih, 4 uretra. Ginjal adalah organ saluran kemih berbentuk seperti kacang dengan sisi cekungannya menghadap ke medial. Terletak di rongga retroperitoneal bagian atas cekungan ginjal disebut hilus renalis. Ginjal pria relatif lebih besar ukurannya daripada wanita. Ukuran ginjal organ dewasa sekitar panjang 11,5 cm, lebar 6 cm, dan tebal 3,5 cm. Dengan berat antara 120 sampai 170 gram. Ginjal terletak di sekitar vertebra T12 sampai L3. Ginjal kiri lebih besar dari ginjal kanan, dan pada umumnya ginjal pria lebih panjang dari ginjal wanita. Letak ginjal kanan lebih rendah dibandingkan ginjal kiri karena terdapat lobus hepatis dexter. Ginjal terbungkus oleh jaringan ikat kapsula renis stapes yang melekat pada parenkim. Dalam setiap ginjal terdapat nefron yang berjumlah kurang lebih 1 juta nefron. Ginjal terbagi menjadi 2 bagian. 1. Korteks, terletak superficial dan terdapat berjuta-juta nefron. Nefron adalah unit terkecil dari ginjal. Yang kedua, medula, terletak legi profundis, banyak terdapat duktuli atau saluran kecil yang mengalirkan ultrafiltrasi urin. Unit fungsional ginjal adalah nefron. Nefron pada ginjal dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu nefron corticalis dan nefron juxtamedularis, yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Nefron corticalis terletak pada bagian luar korteks dengan lengkung Henle yang pendek dan tetap berada pada korteks atau penetrasi hanya sampai ke zona luar medula. Nefron juxtamedularis yaitu nefron yang glomerulina terletak di dalam korteks dekat dengan korteks medula dengan lengkungan Henle yang panjang. Saraf ginjal terdiri dari lebih kurang 15 ganglion. Ginjal mendapat persyaratan dari plexus renalis pas motor. Saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Fungsi ginjal ada 6. 1. Mengatur volume air tubuh. 2. Mengatur keseimbangan osmotik dan ion. 3. Mengatur keseimbangan asam basa. 4. Mengekskresi sisa metabolisme. 5. Produksi hormonal eritropoietin. 6. Produksi hormonal yang mengontrol tekanan darah. Ureter adalah organ yang berbentuk tabung kecil yang berfungsi melingkari urin dari filum ginjal ke kandung kemih. Setiap ureter pada orang dewasa memiliki panjang 20-30 cm dengan diameter 1,7 cm. Ureter terletak di sekitar organ-organ di perut dan
sublingual. Hal ini membuat organ ini mudah terkena dampak gangguan organ lainnya seperti radang, infeksi, dan sembatan. Ureter dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ureter par abdominalis berada dari pelvis renal sampai menyilang di fasa iliaka. Yang kedua ureter par valvica berada mulai dari persilangan fasa iliaka sampai masuk kandung kemih. Lapisan ureter terdiri dari yang pertama dinding luar jaring ikat yang disebut jaringan fibrosa, yang kedua lapisan tengah yang disebut otopolos, dan lapisan sebelah dalam disebut mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih yang disebut fasika ureteria. Ketiga, kandung kemih. Kandung kemih atau vesika ureteria atau bladder adalah organ berongga untuk menampung urin. Terletak di sebelah anterior tepat di belakang os pubis yang dapat dipalpasi dan perkusi saat pemeriksaan fisik. Kandung kemih terdiri dari 3 lapisan otot polos yang berfungsi mengosongkan kandung kemih saat urinasi atau proses buang air kecil. Dinding kandung kemih terdapat 2 bagian besar, yaitu bagian korpus berbentuk ruangan yang berdinding otot, leher atau kolom berbentuk corong. Dalam kondisi penuh bentuknya seperti telur atau ovoid, dan apabila kosong seperti limas, aper atau puncak. Fasika ureteria terletak di belakang simfosis pubis. Uretra merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar dari kandung kemih. Ada 2 sphincter uretra, yaitu yang pertama sphincter eksterna, ada di batas uretra anterior dan posterior, yang terdiri dari otot polos yang diatur oleh saraf simpatetik. Yang kedua, sphincter interna, terdiri atas otot bergaris yang diatur sistem saraf somatik. Ada perbedaan panjang saluran uretra pria dan wanita. Panjang uretra dewasa antara 23 sampai 25 cm yang juga berfungsi sebagai saluran reproduksi. Sedangkan panjang uretra wanita antara 3 sampai 5 cm. Uretra pada wanita terletak di belakang simfisis pubis miring sedikit ke arah atas. Salurannya dangkal dari orifisium uretra interna sampai ke orifisium uretra eksterna. Konsep berkemih. 1. Urin. Karakteristik urin, pembentukan urin, proses berkemih. Urin atau air seni adalah produk akhir dari sistem perkemihan melalui proses filtrasi dan glomerulus, sekresi dan operasi oleh tubuli. Urin terkontrasi mengandung sedikit air dan produksi sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Pembentukan urin terdiri dari 3 tahap, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, yang ketiga fermentasi, sekresi atau pengumpulan. Proses filtrasi. Pembentukan urin dimulai dari ginjal. Tekanan darah akan mendorong darah dari arteri renalis melalui membran filtrasi. Darah filtrasi di glomerulus akan menyerang air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan zat lainnya ke kapsula Bowman. Hasil filtrasi dan glomerulus disebut urin primer, kemudian dialirkan ke tubuh ginjal. Proses reabsorpsi. Setelah proses filtrasi dari glomerulus, terjadi proses penyerapan kembali ke tubulus. Proximal nephron, tubulus distal, lengkung hem, dan tubulus pengumpan. Sebagian besar hasil filtrasi akan diserap kembali ke tubulus ginjal untuk dimanfaatkan tubuh. Setelah itu, air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Hasil dari proses ini adalah urin sekunder. Semua glukosa dalam darah yang melewati ginjal umumnya akan diserap kembali. Namun pada pasien dengan diabetes, glukosa darah yang akan berlebihan akan tetap dalam filtrat akan keluar bersama urin. 3. Proses sekresi. Proses sekresi adalah tahap akhir pembentukan urin. Saat proses reabsorpsi
terjadi pada saat yang sama. Zat sisa dan ion hidrogen mengalir ke tubuh ginjal. Ginjal akan mempertahankan keseimbangan pH asam basah tubuh dengan mengatur jumlah urin dan zat elektron yang akan dikeluarkan. Urin kemudian dialirkan keluar dari tubulus nefron ke ureter